Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 13 dan kali ini kami akan mempresentasikan pizza delivery heat transfer analysis. Pada presentasi kali ini ada 10 bahasan yang akan kami presentasikan. Pertama, problem definition, kemudian heat transfer analysis, pizza temperature, thermal resistance, packaging insulations, delivery simulations, temperature monitoring, analysis and optimization, cost consideration, dan terakhir conclusion. Oke, silakan, Her. Oke, sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya, pertama-tama kita perlu mendefinisikan dulu problem yang kita perlu cari solusinya. Kita harus mencari cara agar pizza tetap hangat hingga sampai ke tangan customer, sehingga memerlukan pengemasan yang sesuai dan sistem delivery yang tepat untuk mempertahankan panas dari pizza tersebut. Next. Oke, di sini kita Dari pizza delivery terdapat beberapa kejadian dari heat transfer. Yang pertama itu ada perpindahan panas secara konveksi dari pizza melalui udara sekitar. Kemudian ada ketika dimasukkan ke dalam packaging box, terjadi perpindahan panas secara konduksi pada box pizza. Kemudian ada juga panas dari packaging box dikonveksikan melalui udara di sekitarnya. Dan kemudian pada proses delivery, panas dari udara di sekitar box pizza terkonduksi melalui delivery box, dan kemudian panas dari delivery box dikonveksikan melalui udara di sekitarnya. Oke, selanjutnya kita memberikan asumsi dari temperatur pada pizza tersebut. Untuk pada saat proses produksi, suhu pizza setelah keluar dari oven memiliki suhu sekitar 90 derajat Celcius. Dan kemudian ketika dikonsumsi, temperatur yang terbaik dan aman untuk mengonsumsi pizza adalah sekitar 60 derajat Celcius. Sehingga pada saat delivery, kita memerlukan pengemasan yang sesuai untuk menjaga agar temperatur pizza berada di antara temperatur produksi dan konsumsi, yaitu 90 derajat sampai 60 derajat Celcius. Yang dimana kita mendapatkan sumbernya dari sumber yang tertera. Oke, jadi dari PD tersebut ini bisa dibikin sebuah skema seperti ini, di mana yang pertama ada pizzanya itu sendiri, kemudian ada inner air-nya di dalam pizza box-nya, lalu kemudian ada lapisan pizza box-nya, kemudian ada lapisan outer air di dalam delivery box dan di luar pizza box-nya, dan kemudian yang paling luar itu ada delivery box-nya, dan yang keluar ada ambient air-nya. Nah, dari sini kita bisa buat thermal resistant electrical network-nya. Yang pertama dari pizzanya itu sendiri, ketika baru keluar dari oven itu berada dalam temperatur 90 derajat Celcius. Kemudian dari pizza akan melalui proses konveksi di dalam lapisan inner air, lalu akan melalui proses konduksi di box pizzanya itu sendiri, kemudian konveksi di dalam layer outer air-nya, di dalam delivery box-nya, kemudian ada konduksi lagi di delivery box-nya, dan pada akhirnya akan ada konveksi di temperatur ambience atau di udara luar, yang pada akhirnya akan sampai ke temperatur akhir pada suhu 25 derajat atau merupakan suhu dari udara normal. Nah, di sini ada desain packaging and installation-nya. Berdasarkan thermal resistance yang tadi telah disampaikan, itu bisa dibuat skema lapisannya seperti ini, di mana H1 merupakan konveksi udara dalam, kemudian K1 merupakan konduksi dari pizza box-nya, kemudian H2 merupakan konveksi udara luar, dan K2 merupakan konduksi dari pizza delivery box-nya, dan yang terakhir H3 merupakan konveksi di udara luarnya atau ambient air. Nah, di sini kita mengasumsikan konveksi udara itu merupakan H1, H2, dan H3 ini sama besarnya, yaitu 10 watt per meter kuadrat Kelvin. Kemudian untuk pizza box sendiri itu terbuat dari corrugated cardboard dengan standar ketebalan 5 mm. Maka dari situ kita bisa dapat konduktivitasnya sebesar 0,064 watt per meter kuadrat Kelvin. Dan yang terakhir, untuk delivery box sendiri, kita menggunakan delivery box thermal insulated fabric. Di sini juga sudah ada standarnya 7 mm, sehingga kita bisa mendapatkan
konduktivitas termalnya 0,03476 watt per meter kuadrat Kelvin. Di sini ada beberapa sumber yang menjadi dasar atau acuan kita dalam membuat analisis tersebut. Dari sini kita bisa mendapatkan insulation heat factor-nya sebesar 112,16 watt per meter kubik. Oke, selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Kausar Nur Budiharjo. Saya akan menjelaskan mengenai delivery simulation dan memaparkan variabel-variabel apa yang berpengaruh terhadap pengantaran pizza ke lokasi pengantaran. Yang pertama ada jarak, yang kedua ada metode pengantaran, yang ketiga pengaruh cuaca. Next. Next. Oke. Untuk jarak sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dekat, yang kedua ada sedang, dan yang terakhir ada jauh dengan indikator jarak masing-masing. Ya, untuk yang dekat merupakan jarak yang paling ideal untuk pengantaran, karena yang pertama ekonomis dalam ongkos, yang kedua optimal dari segi kondisi pizza yang diantar, dan durasi pengantaran paling rendah. Yang kedua ada sedang, dan menurut kami jarak sedang diperlukan kendaraan bermotor, baik itu motor ataupun mobil, untuk mengantar sehingga ongkos yang lumayan tinggi. Dan yang terakhir ada jauh, yaitu jarak yang paling tidak ideal sama sekali. Ongkos paling tinggi, kondisi yang paling buruk. Next. Untuk metode transportasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mobil, motor, dan sepeda. Untuk mobil sendiri cocok untuk pengantaran jarak jauh, tapi tidak paling tidak ideal karena paling tidak di mobil ini sendiri dapat menjaga kondisi pizza dengan baik. Yang kedua ada motor dengan ongkos bensin yang lebih rendah dibanding mobil, tapi kontranya tidak dapat menjaga kondisi makanan karena terekspos dengan kondisi luar. Dan yang terakhir ada sepeda yang paling ideal untuk kondisi jarak dekat karena tidak membutuhkan ongkos yang tinggi. Next. Oke, cuaca variabel yang berpengaruh terhadap cuaca lingkungan. Yang pertama ada kecepatan angin, yang kedua ada radiasi matahari, ada waktu pengiriman, yang keempat ada kelembaban udara, yang kelima isolasi dan pengemasan, dan yang terakhir ada suhu lingkungan. Ini semua berpengaruh terhadap suhu pizza ketika sesampainya di lokasi pengantaran. Oke, masuk ke temperature monitoring. Jadi di temperature monitoring ini terdapat dua hal yang bisa di monitoring. Yang pertama ada heat sensor. Temperatur udara dalam delivery box tidak boleh terlalu panas karena berarti panas dari pizza box banyak yang keluar. Ketika mencapai temperatur 40 derajat, alarm sensor akan berbunyi. Selanjutnya ada heat check. Ketika alarm sensor telah aktif, kondisi pizza akan dicek dan apabila sudah mendingin, maka heat pack diaktifkan untuk menghangatkan kembali pizza. Well, next ke data analisis. Oke, dari di data analisis ini ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan kalori dalam pizza. Yang pertama ada jarak, yang kedua ada metode transportasi, yang ketiga ada cuaca. Jadi semakin jauh jarak yang ditempuh, maka kemungkinan perubahan suhu akan semakin besar.
Lalu jika ada beberapa pilihan transportasi yang mengharuskan perhitungan biaya bensin, itu juga berpengaruh terhadap pemilihan kalori dalam pizza. Selanjutnya ada cuaca juga, cuaca yang sedang terjadi di kejadian tersebut. Boleh next. Nah, selanjutnya ada optimization. Jadi yang pertama itu pizza box corrugated cardboard. Jadi ini merupakan eh ya dari packaging pizzanya itu. Yang pertama, eh kenapa kita harus memilih corrugated cardbox? Karena yang pertama pastinya kita harus menghindari penggunaan kotak yang terlalu besar dibandingkan ukuran pizza. Selanjutnya, gunakan lapisan pelindung yang sesuai untuk mencegah tumpahan kehilangan panas. Yang ketiga, ada kotak pizza harus memiliki ventilasi yang cukup untuk menghindari pengumpulan uap air yang dapat membuat pizza menjadi lembab. Selanjutnya, pemilihan box delivery yang sesuai untuk menjaga suhu dari pizza itu. Dan yang terakhir, pemilihan transportasi yang tepat menyesuaikan dengan keadaan cuaca dan jarak tempuh. Dan ini merupakan dari box thermal insulated fabric. Delivery box berbahan thermal insulated fabric merupakan isolasi panas yang baik untuk menahan panas dan kelembapan pizza. Box dengan berbahan thermal insulated fabric akan berjalan dengan optimal dengan sesuai. Yang pertama, desain kotak pengiriman harus mempertimbangkan efisiensi ruang dan ketahanan terhadap benturan. Yang kedua, menambahkan lapisan isolasi tambahan di dalam kotak untuk meningkatkan kemampuan mempertahankan suhu. Yang terakhir, pemilihan transportasi yang tepat menyesuaikan dengan keadaan cuaca dan jarak tempuh. Oke, selanjutnya ada cost consideration memilih dua bahan tersebut. Yang pasti untuk pizza box corrugated cardboard, jadi biaya bahannya itu cenderung lebih murah daripada alternatif yang mahal seperti kotak pizza berbahan kertas tahan minyak atau plastik. Terus juga cost consolidation-nya, perlindungan makanannya, kotak pizza corrugated cardbox dapat memberikan perlindungan yang baik terhadap panas dan kelembapan yang penting untuk menjaga kualitas makanan. Ini dapat mengurangi risiko makanan menjadi lembab atau terlalu dingin selama pengiriman. Boleh next. Selanjutnya, cost consideration dari delivery box thermal insulated fabric. Yang pasti yang pertama yang dibahas yaitu biaya bahan. Nah, biasanya kotak macam ini dapat lebih mahal daripada kotak karton biasa, tetapi manfaat dalam jangka panjang mungkin dapat mengimbangi biaya awal ini. Dengan menggunakan kotak yang menjaga suhu makanan dengan baik, akan mengurangi penggunaan peralatan pemanas tambahan. Jadi pakai ini juga bisa menghemat biaya juga dalam jangka panjang. Selanjutnya ada VC thermalnya. Kotak pengiriman berbahan thermal insulated fabric ini biasanya memiliki kemampuan isolasi thermal yang sangat baik. Boleh, next. Oke, dan terakhir ada konklusinya. Setelah melakukan analisis terhadap bahan yang paling cocok untuk pizza box dan delivery box, didapatkan bahan corrugated cardboard untuk pizza box dan thermal insulated fabric untuk delivery box. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Dan ini nama-nama dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.